Sekarang sudah tahun 2021, beli rumah susah banget? Kami datang dari jam 6 pagi, antre 3 hari. Masa kamu bilang nggak jadi beli? Iya, Pak Chandra. Sekarang harga rumah naik terus. Kalau Bapak masih nggak tanda tangan, bisa benar-benar lihat deh, 1.500.000, 90 meter persegi, luas dalam 75. Murah banget, kan? Aku putuskan, untuk sekarang gak jadi beli rumah. Aku mau beli emas. Apa? Chandra diam, beli emas? Kamu lagi bercanda, ya? Dengan nasihat Bibi, sudah hidup lebih dari 50 tahun, belum pernah lihat orang kaya cuma dari beli emas. Orang tu as mu. Ngumpulin uang segitu gampang, ya. 1.500.000 hasil keringatmu, masa kau buang begitu saja? Bibi. Justru karena itu hasil Jadi tidak boleh dihamburkan. Beli rumah itu dibilang hambur-hambur. Kamu ngomong apa? Coba tanya yang hadir di sini, siapa yang beli rumah dibilang hambur-hambur? Harga rumah naik terus tiap hari. Kalau beli sekarang bisa untung. Kamu tidak beli rumah, beli emas, itu namanya hambur-hambur. Emas? Zaman sekarang masih ada yang beli emas? Memangnya ini 10 tahun lalu, saat ibu-ibu rebutan kau tidak demam, kan? Kuliahmu sia-sia. Harga emas sudah 10 tahun tak naik, kamu tak tahu? Chen Mo. istriku. Percaya padaku. Sebentar lagi, harga emas pasti naik, harga rumah pasti turun. Oke. Aku percaya padamu. Rumahnya sudah dibeli. Rumahnya belum dibeli. Tidak kebeli. Sudah antre 3 hari, tetap tidak. Chen Sen bilang, dia mau beli emas. Apa yang kamu bilang? Momo, itu uang 3 generasi keluarga kita. Itu uang pensiun kakek nenekmu, dan tabungan seumur hidup aku sama ayahmu. Semuanya ada di situ. Camu, buat apa kamu beli semua barang gak berguna itu? Bu. Justru karena itu uang tabungan 3 generasi, jadi makin gak boleh dihamburkan. Kompleks itu di sebelah pabrik kimia, sekolah pendukungnya 5 tahun belum dibangun, rumah 90 meter persegi. Area bersama 15 meter persegi, luas dalamnya 75. Per meter berani jual lebih dari 16.000. Rumah ini. Siapa beli bakal rugi. Emas beda, 300 per gram, titik terendah 10 tahun. Dolar turun, bank sentral nambah cadangan, sudah lihat data 3 tahun. Harga emas nanti pasti naik. Aku nggak sekolah. Aku nggak paham teori begituan. Kalau kamu sudah pikir matang-matang, ya lakukan saja. Sinemau. Tell your sini. 150 juta diborong jadi emas, satu kampung sudah tahu, otakmu ditendang keledai, ya? Bu, dengar dulu. Diam. Kau nggak pantas panggil aku, kau sudah nikah sama putriku 2 tahun, rumah mana, mobil mana, furnitur yang layak nggak ada. Sofa ini lebih tua dari ayahmu. Beson. Keluarga Chandra kalian, 3 generasi kumpulin 1.500.000, semuanya dibuang sia-sia sama anak breng, nggak ada hasilnya sama sekali. Bu, ibu Minger. aku nggak mau. Apa kamu bodoh? Buat apa menikah dengannya? Demi beli emas, demi bayarkan tinggal di rumah jelek ini? Bu, aku ikut dengannya 2 tahun. Selama 2 tahun ini, dia tak pernah membiarkanku lapar atau setiap bulan, gajinya selain buat makan, semuanya dia serahkan. Keputusan yang dia buat hari ini, aku benar-benar tak paham. Tapi sejak aku menikah dengannya, dia pergi kemana, aku ikut. Kalau dia jatuh, aku bantu dia. Dia bangkrut, biar aku melunasi utangnya. Bu, tahu ibu sayang padaku. Tapi jika ibu memaki dia, itu saja memaki aku. Baik. Bagus sekali. Kau membelanya, aku ingin lihat. Hidup enak seperti apa yang bisa dia. Kalau nanti tak sanggup jalanin hidup, jangan pulang sambil nangis cari aku. Aku malu. Tuan Chandra. Aku konfirmasi dengan Anda. 1.510.000. Semuanya beli emas. Semuanya. Harga emas sekarang 302 per gram, totalnya pas 5 kilo. 10 kati. Tuan Chandra, sebagai manajer investasi bank, saya mengingatkan Anda, emas itu tidak menghasilkan bunga, tidak ada dividen, dan tidak bisa ditinggal, tidak bisa dimakan. Disimpan di rumah, hanya segumpal logam. 10 tahun terakhir, harga emas hampir tidak bergerak. Saya sudah lihat orang, tapi belum pernah lihat ada yang mempertaruhkan seluruh harta. Tuan Chandra, dengarkan saran saya. Harga rumah naik gila-gilaan, orang properti pada kaya. Tapi Anda beli emas. Bahkan 150 juta pun ditanam. Ini bukan investasi, ini judi. Sudah selesai? Kalau begitu, saya tanda tangan. Lima kilogram, 10 batang, masing-masing 500 gram, segel utuh. Silakan periksa barangnya langsung.
Tak usah diperiksa. Sejujurnya, saya tak menyangka dia akan mendukung saya. Chen Mo, waktu aku menikah denganmu, ibuku pernah ribut begini. Dia bilang kamu miskin, keluargamu tak sanggup kasih. Dia bilang kalau aku menikah denganmu, hidupku takkan bahagia. Waktu itu aku bilang, Bu, aku terima. Jadi hari ini, entah beli emas atau beli batu. Kalau semua uangmu habis, kita berdua mulai dari awal. Kita punya tangan dan kaki, kita takkan mati kelaparan. Lintara anggun. Tunggu sebulan lagi. Sebulan lagi. Kau akan mengerti. Keputusan yang kubuat hari ini. Sertifikat rumahnya sudah jadi, aku dapat 2 unit. Aku 3 unit. 5 unit. Rumah terbaik dan termahal di seluruh kabupaten. Istana Mewah Pemant. 5 unit, semuanya milikku. Dafu, hebat juga kamu, 5 unit. Ini habis berapa banyak? Belinya pakai kredit, uang muka 30%, sisanya uang ban. Rumah Begaini, budget to Debeli pasti. Tahun lalu 14.000, tahun ini 16.000, tahun depan 18.000. 1 unit untung Kak Dafu, cicilan bulanan jadi... Ngapain takut cicilan? Sekarang, yang nekat kenyang, yang penat. Datang. Chinemo sini. Aku kasih lihat barang bagus. 5 buku, Taman Mewah Pemandangan Kekaisaran. Sebulan lalu, 90 meter itu di dalam sini, unit 3, nomor 402. Yang pernah kamu lihat, sekarang sudah jadi. Beli 2 unit pakai pinjaman. Aku 3 unit, uang muka sampai nguras tabungan keluarga. Layak, bro. Emas 10 jin punyamu gimana? Sudah sebulan, naik belum? Naik apaan? Tadi pagi lihat berita, harga emas masih sedikit. Barang yang 10 tahun gak naik. Kamu harap naik sebulan? Kalau bisa naik, aku ikut nama keluarganya. Chen Sen, sebagai teman aku mau nasihatin kamu. Kamu juga pernah kuliah. Kenapa sama aja kayak ibu-ibu yang rebutan emas 10 tahun lalu? Dulu berebut batangan emas harga 300-an, 10 tahun. Mas, kamu tahu harga rumah naik berapa dalam naiknya sampai 10 kali lipat, beli langsung bisa. Kalau 10 jin bongkahan besi ditaruh di rumah, tetap takut dicuri maling. Naik. Otakmu gimana? Naiknya gila-gila. Apa yang naik? Harga rumah naik. Harga emas naik besar. Harga emas sudah 350, naik tiap hari. Menjelang akhir bulan, kenaikan paling gila. Kalau dihitung, per gram naik hampir 50. 50? Kalau 10 kati emas, 5 kilogram. Untung 205, cukup bayar uang muka rumah. 150.000, ya ampun, sebulan aja dapat 250.000. Kita nanam setahun juga nggak dapat sebanyak itu. Naik, harga rumah juga naik. Tadi kantor penjualan bilang, bulan depan. Taman Mewah Pemandangan Kerajaan bisa naik sampai 18. Nanti bakal untung besar. Aku punya 5 rumah, tiap unit 90 meter persegi. Bulan depan untung bersih. Chen Mo untung 250.000, kakak Dafu 1 juta. Harga YK, harga rumah naik lebih cepat daripada harga emas. Ujung-ujungnya, tetap saja sibuk percuma. Senangnya cuma sia-sia, kukira dia benar-benar jadi kaya. Dengar itu, 1 meter 18.000. Amazon Tong 250.000. Kuliah sia-sia, belajar Selamat. Bandingkan denganku? Chen Mo. Emas untung 250.000. Tapi bulan depan harga rumah 18.000. Kita tetap belum mampu. Aku tahu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku cuma bingung harus gimana. Saat harga emas naik, aku senang. Saat harga rumah naik, aku takut. Tiap hari, hatiku gelisah terus. Minger. Untung 250.000 dari emas gunanya apa? Begitu harga rumah melonjak, segitu gak cukup lagi. Kamu buta, hidupmu gak enak kalau sama pria kayak gini. Aku bilang duluan, kamu bakal sengsara seumur hidup. Seumur hidup tinggal di rumah rusak ini, gak bakal bisa bangkit. Jangan diambil hati ya omongan ibuku. Tapi bisakah kamu bilang aku, kamu maunya gimana? Aku gak tanya cari uangnya gimana. Aku cuma mau tahu, di hati. Tenang aja. Kita gak bisa nunggu harga emas naik. Aku sudah punya rencana. Harga emas sekarang 372. 375. Sudah 380. Sudah 380.
1 gram naik 80 yuan. 10 jin emas itu 5 kilo. Untungnya sudah 400 ribu. Ayah dan ibu kita seumur hidup bertani dan menabung, cuma dapat sebanyak itu. Sebulan kita dapat 400 ribu. Aku tahu. Ibuku nelepon lagi, si emas dapat 400 ribu. Satu kampung sudah tahu semua. Orang koperasi kredit di kota kecil juga katanya kalau kamu jual sekarang, bisa bayar uangmu ping lebih besar. Kalau tidak, Tidak bisa. Harga rumah sekarang masih jauh dari selesai. Tapi aku sudah punya rencana. Lihat ini. rencana kebun organik. Kau pakai uang emas itu buat bertani? Jual 2 batang dapat 380.000. Sisa emas disimpan di ban. Cukup. Tapi, kita susah payah keluar dari desa. Sekarang kau mau balik lagi. Bertani nggak menghasilkan uang. Di desa hampir nggak ada yang bertani lagi. Orang desa ingin pergi ke kota. Tapi yang paling kurang di kota, barang bagus. Justru ada di tanah kita sini. Di dalam lumpur, kebun organik sekarang memang belum banyak yang tahu. Tapi sekarang orang-orang makin peduli sama makanan sehat. Nanti pasti jadi peluang besar. Kalau ibuku tahu, dia pasti marah besar. Dia barusan memujimu karena Jinsi sudah... Aku tahu. Orang sekampung bakal ngetawain, Wang Dafu bakal ngetawain lebih parah. Mereka ngetawain kamu, habis dapat 400.000, kamu habisin lagi buat tanah Aku tahu. orang. Baik, karena kamu pikir matang, kebun ini aku kerjakan bareng kamu. Tunjukkan arahnya, aku bantu kamu. Kamu kemana, aku ikut ke sana. Baik. Tuan Chen, Tanya sekali lagi. Jual 2 batang emas 1 kilo. Harga sekarang 382, ambil 382.000. Sisanya 4 kilo titip di ban. Betul. Harga emas makin naik. Disimpan di rumah tidak aman. Titip dulu di ban. Beli emas 1.500.000, 15 tahun kerja di bidang ini, belum pernah lihat. Baru naik, untung 400.000 kamu jual lagi. Betul. Baiklah, aku tidak akan membujuk lagi. Sisa emasnya akan kutitipkan untukmu. Harga emas makin tinggi, disimpan di rumah memang tidak aman. Aku sewa 80 MU tanah. Mesinnya sudah kubeli. Pekerjanya juga sudah kupekerjakan. Tanah ini memang sudah kusewa. Ya ampun, tanah sebesar ini, habis berapa uang? Senemo. Kamu gila? Jual emas demi Zevata. Traktor ini. Rangka-rangka besi ini. Ditambah ongkos kerja. Habis berapa? 3-400.000. Orang sekampung lari ke kota, malah kamu enak, nyemplung ke lumpur. Si Jinsi dapat 400.000, malah dibuang ke sampah. Tetap saja sampah, pakai jubah naga pun tak bakal mirip putra mahkota. Nih, ambil. Buat beli sekarung, kembaliannya simpan saja. Kamu gila, ngapain dipungut? Kupungut karena lambat laun, akan ada harinya. Uang ini akan dikembalikan kepadanya dengan cara yang sama. Selanjutnya, kerjakan sesuai yang kukatakan. Baik, kami akan kerja sungguh-sungguh. Usahakan akhir bulan ini pekerjaan ini selesai. Momo. Ayah, ibu. Kenapa kalian datang? Orang kampung menelepon, bilang kamu menjual emas. Menyewa 80 MU tanah di kaki gunung. Aku dan ibumu tidak percaya, jadi kami naik bus pagi-pagi ke sini. Habis berapa? Jual 2 batang emas, 380.000, habis buat sewa tanah, traktor, dan peralatan. Upah kerja sama pupuk habis. 380.000, habis semua. Tak sisa sedikit pun. J'ainsiste suis payé d'appât empirant paratus ribu. Aku dan ayahmu senang sampai semalaman tak bisa tidur. Duduk di ranjang hitung uang, dihitung berulang-ulang, pikir akhirnya kita bisa lewat. Kupikir bisa kumpulkan uang muka buatmu, malah kamu tanam habis semua ke tanah. Kalau sampai rugi, gimana nanti? Kamu sudah besar, sayapmu sudah kuat. Bu. Buat Jinsi, cari uang baru langkah pertama. Kasih waktu 1 tahun. Kalau setahun lagi rugi, aku akan kerja buat bayar utang. Aku pasti nggak akan nyusahin kalian. Uang 380.000 yang kamu dapat dari jual emas itu benar-benar habis tak bersisa. Sewa dibayar 3 tahun, beli 2 traktor, pesan 5 ton pipa baja untuk rumah tanam, gaji buruh juga dibayar di muka sebulan. Aku dan ayahmu nabung seumur hidup pun. Nggak sampai 300.000, tapi sebulan.
Kamu habiskan 380.000 di tanah tandus ini. Keluarga kita turun-temurun bertani, seumur hidup nggak pernah. Kamu malah ninggalin kota lalu pulang buat bertani. Kalau sampai rugi, kamu mau gimana? Bu, keluarga kita turun-temurun bertani nggak berhasil karena cuma tanam padi-padian. Yang kutanam ini sayur organik. Orang kota rebutan begini, harganya bisa beberapa kali lipat dari sayur biasa. Organik atau bukan, sama-sama tumbuh dari tanah? Beda. Nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk kimia. Hasil ladang begini bikin orang kota tenang. Mereka rela keluar uang lebih. Orang lain beli rumah di kota, kamu ngotot beli emas. Di desa hampir nggak ada yang bertani, kamu malah mau bikin kebun organik. Kamu sudah yakin? Sudah yakin. Akan tetap di sini sama ibumu, bantu kamu kerja. Ayahnya, sudah. Anak sudah habiskan 380.000. Kita orang tua masa diam saja. Ayo. Bisa bantu seberapapun, bantu. Pasangan tuan tua juga turun ke sawah. 1 kilo aga pulang buat bertani. Si Emma Sudad pas en part à Tusribu, Bucambeli Rumam à la Pulan Bu à Bertani. Keluarga ini mikir apa, sih? Iya, benar. Dari dulu aku bilang. Si Sunyi, kebanyakan sekolah sampai bego. Lihat, kalau punya anak yang tak berbakti, orang tuanya juga bakal ikut terseret. Satu kilo harga tur. Paman Chen dan Bibi Chen juga turun ke ladang. Di usia segitu, nggak gampangnya. Chen Mo, kamu dapat 400.000. Mending jujur buat uang muka beli rumah. Malamak sa pulang buat bertani. Sampai orang tuamu ikut terseret. Sudah 60 tahun, masih harus ikut kamu ngais makan di ladang. Sudah selesai? Bilam. Aku datang hari ini, pertama kasih tahu kamu, harga rumah di kota sebentar lagi naik lagi. Hari ini aku lagi senang, sekalian bantu daganganmu. Yang kemarin kubayar 100, sekarang beli 1 keranjang sayur. Lumayan baik, kan? Dafu memang dermawan sekali. 50 beli 1 keranjang sayur. Dia datang beberapa hari sekali, masa biarin dia menindas begini? Catat utangnya. Aku ingat ini. Sebulan lagi, dia bakal berlutut sambil ngejar-ngejar minta uang ini dariku. Sudah pulang. Ma, kenapa ibu Aku dengar. Mertua kamu juga turun ke sawah, sekeluarga pulang buat bertani. Hebat sekali, ya? Soal cening dendam, aku datang buat ngomong sama kamu. Emasmu belum habis terjual, harga emas naik lagi, nilainya besar. Adikmu, hutan luas, mau buka toko, masih kurang modal. Pinjami kami dulu 200.000. Nanti kalau sudah untung, dia... Kak Ipa. Aku incar jalan pejalan kaki di kota kabupaten. Buka toko ponsel pasti untung. Tinggal kurang 200.000. Emasmu di bank juga cuma disimpan. Mending dijual, pinjamkan padaku buat muter. Lin Hao, terakhir kali kamu bilang mau buka toko teh susu. Bukannya dulu salah pilih lokasi? Kali ini toko ponsel pasti berhasil. Kerja tidak punya, tiap hari cuma keluyuran. Buka toko emas Chen Mo itu hasil kerja kerasnya, tidak boleh. Apa maksud hasil kerja kerasnya? Bukannya emas naik dia ngapain? Duduk di rumah lihat harga emas naik. Itu dibilang kerja keras. Lencengeo. Kamu baru 2 tahun nikah, lebih bela orang luar. Adikmu buka toko, kamu nggak... Bu, bukan aku nggak mau sekarang kami sudah kewalahan. Tiap hari keluar uang buat ladang, sekarung sayur belum ada. Itu salah kalian sendiri. Dapat untung dari emas, bukannya beli rumah pergi bertani. Sekarang tahu kewalahan? Hentes, Hendra, cuma punya suami. Kalau hidupmu susah, jangan minta. Jangan harap. Aku bukan memikirkan mereka. Aku cuma berpikir, kalau dulu tak menikah denganmu, tekananmu tidak akan sebesar ini? Tidak ada kata, kalau dulu, saat kamu menikah denganku, aku akan menjagamu seumur hidup. Tenanglah. Hidup kita akan makin baik. Sayurnya sudah tumbuh. Aku sebut datanya, kamu catat. Sangat kaya. Kenapa wajahmu jelek banget? Kurang tidur. Enggak apa-apa. Sayurmu ini, kapan bisa dijual? Sebentar lagi. Bisa laku berapa? Masih belum tahu. Aku tahu sudah telat bayar. Cuma sebulan, 50.000. Beri aku beberapa hari lagi. Aku bilang, beri aku beberapa hari lagi.
Tidak apa-apa, bank menagih itu prosedur biasa. 5 rumah bulan depan akan naik harga. Jual 1-2 saja, semua utangnya langsung lunas. Ada apa dengannya? Ban menagih dia untuk bayar utang. Dia bilang harga rumah akan naik? Naik atau tidak, ban tidak peduli. Cicilan bulanan jatuh tempo harus dibayar. Masih 30 tahun penuh lagi. Saat sayuran di ladang masuk masa panen, barulah ujian pertama benar-benar datang. Masih nggak ada yang angkat. Sudah telepon beberapa tempat, semuanya bilang gak mau. Kenapa nggak mau terima? Minggu lalu kamu sudah kirim sampel ke banyak supermarket? Sayuran kita bagus banget. Mereka punya pemasok tetap. Belum punya sertifikasi, mereka nggak berani terima. Terus gimana? Banyak banget sayurnya. Kalau nggak laku, bakal busuk di ladang. Hal apa ini keluarga Cendana diam? Saya bagian pembelian dari Segar Rakyat, saya Raja. Halo. Waktu itu keranjang contoh sayur yang kalian taruh di depan supermarket, saya bawa pulang lalu seladanya saya makan mentah, bahkan nggak dicuci, manis, renyah, terasa rasa sayurnya. Sudah lama nggak makan selada seperti ini, mau lihat ladang kalian, bisa? Bisa. Kapan saja. Besok pagi aku bawa orang ke sini, kalau sayuran di ladang seperti sampelnya, akan tanda tangan kontrak. Dia bilang, Denganmu. tanda tangan kontrak. Kesempatan akhirnya datang. Tuan Chandra, langsung lihat lahannya saja. Cek sebentar. Tingkat pH tanah 6,8, bahan organik 3, memenuhi standar. 80 mU. Semuanya ditanam secara Semuanya organik. Tanpa pestisida, tanpa pupuk kimia. Bisa diperiksa kapan saja. kontraknya sudah saya bawa. Tanda tangan dulu setahun, pasok ke 38 toko di seluruh kota, harga standar organik 3 kali lebih tinggi tapi ada syarat, pemeriksaan sampel tiap tak lolos, kontrak dibatalkan. Coba lihat dulu, kalau cocok, tanda tangan saja. Sudah ditandatangani. Senang bekerja, muatan sayur pertama, besok ambil. Pasti diantar tepat waktu. Jangan menangis lagi, besok masih harus muat barang. Aku bukan menangis. Aku senang untuk kita. Dia benar-benar berhasil jual. Entah berapa harganya. Tiga. Besok datang lagi jam segini. Berapa harganya? Truk pertama. 200.000. Berapa? 200.000. Satu truk. Ada apa? Ada kejadian apa? Nggak ada apa-apa. Satu truk sayur laku 200.000. Kenapa? Dafu, sayur satu truk milik Chenmo laku 200.000. 200.000 nggak seberapa. Harga rumah sebentar lagi naik. Aku punya 5 unit penuh. Nanti. Aku bakal jauh lebih kaya dari dia. Sayur milik Chenmo dibawa pergi satu truk lagi. Aku sudah hitung. Bulan ini, truknya sudah datang 7-8 kali. Sekali jalan 2 8 kali jadi berapa? Lebih dari 1 juta. Sebulan lebih dari 1 juta ya. Bulan ini, laba bersih. Lebih dari 1 juta. 1.200.000. Berapa? Bulan ini, laba bersih. Lebih dari 1 juta. Belum pernah kulihat uang sebanyak ini. Bulan depan lebih banyak, kata Kak Wangi. Dia mau tambah 10 toko pemasok lagi buat kita. Kenapa? Nggak kenapa-kenapa. Aku keingat waktu kamu bilang ke ayah dan ibu, kasih kamu waktu setahun. Waktu itu, aku nggak yakin. Setiap malam aku nggak bisa tidur, takut kamu rugi, kita berdua benar-benar harus kerja buat bayar. Sekarang semuanya sudah baik, nggak usah kerja buat Belum selesai. Ini baru mulai. Momo, setelah ini kamu mau ngapain?
Aku rencana, ambil semua tanah di desa yang dibuang. Aku borong semuanya. Lahan di sebelah timur itu 300 MU. Sudah terbengkalai bertahun-tahun. Kalau kamu ambil, desa kasih harga paling murah. Tanda tangan. Di lahan itu, lahan baru yang dibuka mulai digarap. Traktor meraung membajak tanah, pekerjanya 2 kali lebih banyak dari sebelumnya. Kak Wang bilang, 10 toko baru, mulai minggu depan akan mulai. Dia tanya produksi kita sanggup. Sanggup. Lahan panen sayur sebulan lagi. Catania Seva Lagi 300 mu. Ditambah 80 MU, Hampir 400 MU. ini harus keluar berapa banyak uang? Dia sebulan saja bisa dapat lebih dari 1 juta, pasti sanggup bayar. Bang, kalian jangan emosi, hari ini aku nggak bawa uang. Direktur Raja, bulan ini telat lagi. Bos bilang, dikasih 3 hari lagi, kalau 3 hari belum bayar. Mobilmu kami bawa dulu. Kasih aku 3 hari lagi, pasti aku bayar. Tenang saja, bulan depan harga rumah pasti naik. Harga rumah turun, kamu nggak tahu, nggak lihat berita, rumah jelek yang dibeli itu, bulan ini turun lebih dari 2.000 per meter persegi. Kamu bilang apa? Harga rumah turun. Nggak mungkin. Harga rumah sudah naik 10 tahun. Semua orang bilang bulan depan masih naik. Mana mungkin turun? Lihat sendiri. Perumahan mewah Yujing, harga rumah bekas turun dari 18.000 jadi 14.000. Harga rumah di ibu kota provinsi turun 15%, di banyak daerah lain di seluruh negeri juga terus terkoreksi. Bohong. Pasti berita palsu. Bohong. Orang seperti kalian sudah sering kulihat, duit di kantong cuma sedikit, berani ikut spekulasi rumah, harga rumah sudah naik bertahun-tahun. Tarik 1 orang di jalan, juga nggak bakal sanggup. Kenapa nggak bisa turun? Coba bilang, kenapa? 7 hari. Aku kasih kamu 7 hari, kalau nggak bisa keluarin uang, mobilmu dan dirimu harus kasih penjelasan. Kalian berdua harus bertanggung jawab. Sekarang aku utang rentenir lebih dari 500.000, dan masih punya utang KPR bank lebih dari 5 juta. Selesai. Semuanya habis. Tadi di pintu masuk, aku lihat uang daftar. Ya, Mobil Baoma dicoret-coret cat sama penagih utang. Di pintu mobil disemprot 2 huruf besar merah, bayar utang, dari jauh kelihatan. Katanya dia pinjam rentenir 5 rumah, cicilan bulanan di atas 50.000. Dia bertahan lebih dari setengah tahun, tapi yang nggak sanggup bukan cuma dia. hari ini aku lihat harga rumah di seluruh negeri komplek Yujing Haoting turun sampai 13.000, dan masih Tianmo. Hari ini emas naik jadi 500, 8 kati emas yang disimpan di bank sekarang sudah bernilai lebih dari 2.300.000. Rumah 90 meter persegi itu, sekarang bisa beli 2 unit sekaligus, tunai. Untung dulu aku dengar kata, coba bilang. Kalau kita berdua tidak beli emas, dan seperti Wang Dafu beli rumah, apa kita juga akan jadi seperti dia? Kalau bukan dari dulu, Gimana kamu bisa nebak? aku bukan berjudi. Aku hitung data selama 3 tahun. Harga emas tak naik selama 10, karena dolar Amerika kuat. Data kulihat bilang dolar Amerika akan melemah. Harga rumah naik belasan tahun, karena semua orang berebut. Saat semua orang berebut, justru saatnya mundur. Jadi langkah berikut sudah kau hitung belum? Sudah dihitung, kebun kita sudah meluas sampai 400 MU. Sayuran kita langsung dijual sampai Beishanguang. Nanti, bukan cuma pasok supermarket lagi. Dalam 2 bulan. Di tepi lahan berdiri papan besar, kebun organik Moan, 400 MU ladang sayur Kebun truk rantai dingin berderet menunggu dimuat. Papannya sudah dipasang. Sekarang Bangun gudang pendingin sendiri, bikin jalur sortir. Bukan cuma pasok ke supermarket, tapi juga bikin merek, langsung jual ke Jakarta, Surabaya. Oke, Ya. kalau sudah jadi, yang pertama tanda tangan. Kerja sama-sama kamu, aku tenang. Kalau kakekmu masih ada, lihat papan ini. Pasti senang banget. Keluarga Chandra turun-temurun bertani. Sampai di generasimu. Akhirnya berhasil juga. Tianmo, tolong aku, kumohon selamatkan aku.
Aku benar-benar sudah buntu. Montag, aku putus asa. Rentenir ngepung rumah tiap hari. Telepon tagihan bank pagi sampai malam. 5 rumah, semuanya nyangkut. Utangnya hampir 6 juta. Aku sudah tak tahu harus bagaimana. Chenmo, andaikan dengar kata-katamu. Tahu harga rumah bakal jatuh separa ini, dipukul mati pantakan beli rumah. Mending ikut kau beli emas. YK. Sekarang harga rumah terus turun. 2 hari lalu 130 juta, hari ini belum sampai. Kami beli waktu harganya 160. Kali ini ruginya parah. Uang 3 generasi habis nyangkut di situ. Mo, dulu Bibi juga pernah ngetawain kamu. Mulut Bibi memang suka asal ngomong. Bibi memang salah, tapi rumah Bibi itu. Uang muka semuanya hasil ngutang. Sekarang jatuh separa ini. Mau dijual juga nggak laku. Somu. Kamu harus bantu kami. Diam semua. Aku kasih satu nasihat. Selagi masih bisa dijual, cepat lepas rumahnya, setidaknya lubangnya masih bisa ditutup. Kalau terus ditunda, nanti mau nutup pun sudah nggak bisa. Chenmo, gampang kamu ngomong. Sekarang harga rumah turun separa ini, semua orang panik, siapa lagi yang... Betul. Yujing Haoting lokasinya sebelah pabrik kimia. Sekolahnya 5 tahun belum dibangun. Dulu kantor pemasarannya muluk-muluk. Sekarang siapa yang beli? Rumahku yang itu sudah 2 bulan dipasang, satu orang yang nanya pun nggak ada. Kata agen, diturunin 100.000 pun belum tentu ada yang mau lihat. Tapi aku sudah rugi lebih dari 300.000. Chenmo, beberapa tahun ini aku meremehkanmu dan memperlakukanmu buruk. Tapi kita berdua tumbuh bersama sejak kecil. Kita besar di desa yang sama. Waktu kecil aku jatuh ke sungai, kau yang menarikku naik. Aku tahu. Kau beli emas, aku malah mengejek mukmu. Aku memang bukan orang baik. Tapi sekarang aku benar-benar sudah buntu. Tolong bantu aku, demi hubungan kita waktu kecil. Tolong bantu aku sekali, cuma sekali. Cukup. Cukup, Raja Makmur. Bagaimana Cening dia memperlakukanmu, dan bagaimana kamu memperlakukannya? Bilang, Cening, kamu gagal lulus. Iri padanya. Dia kerja di kota, sementara kamu keliling kampung bilang, waktu beli emas, kamu pegang pengeras suara dan teriak ke seluruh kampung. Bikin pantun buat meledekin dia. Waktu dia sewa lahan, kamu naik mobil mewah ke pinggir sawah, lalu lempar uang ke bawah kakinya. Waktu beli rumah, kamu sombong, ya? 5 rumah, 5 sertifikat diangkat tinggi-tinggi, sampai rasanya mau menginjak. Kenapa waktu itu nggak ingat tumbuh besar bareng dari kecil? Sekarang harga rumahmu jatuh. Utangmu nggak bisa dibayar, berlutut minta tolong pada kami tidak bantu. Wang Dafu, aku punya sesuatu buat kamu. 150. Waktu memungutnya, aku sudah bilang. Suatu hari nanti, akan kukembalikan padamu. Sekarang, aku kembalikan utuh kepadamu. Kamu pinjam uang dariku, bukan aku tidak punya. Tapi aku tidak meminjamkannya. Bukan karena dendam. Karena setiap orang harus tanggung jawab atas keputusannya sendiri. Dulu aku beli emas. Itu keputusan aku sendiri. Kalau rugi, aku terima. Kalau untung, itu memang hakku. Kamu beli 5 rumah. Itu keputusan kamu sendiri. Sekarang harganya turun. Ya kamu juga harus tanggung sendiri. Kebetulan kalian semua ada di sini. Aku tanya, kalau harga rumah nggak turun, dan kalian jadi kaya karena spekulasi properti, apa kalian bakal bantu kami? Nggak bakal. Kalian mau nginjek kami sampai habis. Jadi aku dan Cening. Kenapa harus tanggung jawab atas keputusan kalian? Baiklah, Cening, kau memang kejam. Kalau nggak mau pinjamkan, sudahlah, aku cari cara sendiri. Cening. Bibi mau tanya, Kebunmu ini, masih nerima orang nggak? Daftar mandor. Kalau lolos wawancara, langsung bisa kerja. Bibi, aku daftar sekarang. Makasih banyak, Chenmo. Dari kecil, Bibi udah yakin kamu hebat, kamu paling pintar. Aku juga ikut, tunggu aku. Kredit rumah tetap harus dibayar. Kalau nggak kerja, dari mana dapat? Kalau dari awal dengar Chenmo, beli emas. Nggak beli rumah jelek itu. Momo Linwan lagi makannya. Bu. Bu. Kok ibu datang? Bukannya dengar pertanian lagi jalan bagus, aku sama adikmu lihat. Kak Ipar, kebunmu sebulan pasti untung banyak, ya? Dengar sebulan lebih dari 1 juta. Lumayan. Mau. Ibu datang hari ini bahas sesuatu sama kamu, adikmu, Lin Hao, naksir ruko di kota kecil. Dia mau buka minimarket, lokasi bagus, ramai orang, pasti untung, cuma kurang modal sedikit. Bisa pinjami kami sekitar 300 sampai 500 ribu. Kak Ipar. Tenang, aku pasti kerja yang benar.
Semua yang dulu itu nggak dihitung. Kali ini aku benar-benar mau kerja. 300 sampai Ngomongnya enteng banget. Bu, Lin Hao bilang mau buka toko ponsel, pinjam 50.000. Bukannya dulu Kuma salah pilih lokasi? Aku pakai sendiri. Kali ini supermarket. Kerja yang bener belum pernah. Mau buka supermarket apa? Uang ini, Lin Wan. Min. Adikmu susah payah melakukan sesuatu, kamu malah menyiram semangat. Chen Mo belum bicara. Bu. 300.000. Aku bisa pinjamkan. Tapi aku punya syarat. Ketakin ketak. Biarkan Lin Hao datang ke kebunku, kerja buruh selama 1,5 tahun. Kerja paling dasar, selesaikan sampai penuh. 300.000 akan kupinjam. Kalau kerjanya nggak penuh, sepeser pun nggak. Suruh aku kerja di ladangmu setahun setengah, pergi sana. Kening. Ku kasih tahu, jangan nggak tahu diri. Pinjam 300.000 darimu sudah ngangkat derajatmu. Kau suruh aku kerja di ladang setahun setengah. Kau anggap Buruh tetap keluarga. Xiao Hao Chenggan. Bu, jangan tarik. Hari ini harus jelasin sampai tuntas. Caning, cuma karena kamu dapat sedikit uang dari tanam sayur, lalu sok heb, kakakku nikah sama kamu sudah bikin kamu naik derajat. Keluarga kami nggak. Sekarang kamu sok gaya, ku bilang ya, hari ini uang ini, mau nggak mau harus pinjamin. Lin Hao, tutup mulutmu. Waktu Chen Mo miskin, pernah bantu dia? Waktu dia beli emas, kamu malah ikut. Kamu lupa? Ya, waktu kami menikah, susah sampai tak punya uang. Kamu maksa Chen Mo kasih mahar. Saat datang, Memangnya Lin Wan, kok kamu ngomong begitu ke adikmu? Dia adik kandung? Bu, bilang, Lin Hao sudah ambil berapa banyak uang dari keluarga kita? Waktu buka toko teh susu ambil 30.000. Toko mana? Uang habis, sepeser pun belum pernah dibalikin. Baiklah, Mulut lagi, tunggu saja kau. sampai Lihat baik-baik. ini jatuh dari langit, ya? Biar kau kapok tak mau pinjami uang. Biar kau kepak sakaya. Dengar, aku susah payah membesarkan putriku sampai sebesar ini, menikahkannya ke keluarga Chen. Sekarang cuma mau pinjam. Si Chen Mo itu masih manusia atau bukan? Aku bilang, Yo Cui Hua, kenapa kau begini? Mingger. Aku injak tanah rumah anak perempuanku. Urusanmu apa? Tak mau pinjam, ya? Baik, kalian jangan harap bisa hidup enak. Kusuruh kalian tanam dan jual. Ini lagi ngapain? Ibu, hentikan. Sayur ini ditanam oleh para pekerja. Apa ibu tahu? Panen ini nilainya berapa banyak? Damn. Dasar anak tak tahu baru berapa hari kamu menikah, sudah membela orang luar. Adikmu pinjam sedikit uang darimu, kamu juga masih orang keluarga Lin atau... Ibu. Terakhir kali aku memanggilmu ibu. Apa maksudmu? Mulai hari ini, aku dan kamu sudah tak ada hubungan dengan keluarga hutan. Aku Lin Lembut, akan dengan kalian memutuskan hubungan. Apa yang kamu bilang? Putus hubungan. Demi dia, kamu mau putus hubungan denganku. Ya. Mulai hari ini, aku tak berhubungan lagi dengan keluarga hutan. Coba bilang sekali lagi. Aku membesarkanmu 30 tahun demi pria ini, hingga ibumu pun tak kau akui lagi. Kak. Kau gila. Ibu membesarkanmu sebesar ini, kau bilang putus hubungan begitu. Suni. Lihat apa yang kau ajarkan putriku sampai jadi... Aku bilang padamu, hari ini harus pinjami uang itu. Tidak mau. Aku belum selesai dengan... Benar. Tidak mau. Kalian jangan harap kebun ini bisa buka lagi. Aku bilang, Yo Cui Hua, sudahi saja. Sayur yang Chen Mo tanam susah payah, kalian ibu anak malah injak dan tendang. Bahkan memukul orang, masih pantas disebut besan? Betul, tanaman kami susah payah. Kenapa harus kalian rusak? Keluar, keluar. Kalian siapa? Ini tanah rumah putriku. Sudah. Jangan bicara lagi. Kantor polisi, ada orang merusak lahan pertanian, bikin onar, dan memukul orang. Alamatnya. Baik, diterima. Kami segera kirim petugas. Bu, di dia lapor polisi. Cepat pergi. Sudesar Kijam. Larinya cepat banget. Harusnya dari dulu kamu baik. Mana mungkin dia nggak kasih. Sekarang jadi begini. Pantas saja. Setelah berbulan-bulan berjuang, sekarang pertanian ini sibuk. Truk pendingin berbaris panjang, para pekerja muat barang. Sayuran di ladang panen terus, hasilnya melimpah. Laba bersih bulan ini tembus 2 juta. Ya, Harga emas naik lagi, sudah tembus 8 kati emas simpanan di bank sekarang nilainya sudah lebih dari 2 juta. Lintang Wangi, mau pergi ke ibu kota provinsi. Mau ngapain ke sana? Survei. Akhir-akhir ini aku nonton siaran langsung jualan, ternyata hasil tani bisa dijual ke seluruh negeri lewat live. Sayur kita bagus. Kalau bisa masuk live, penjualannya bisa naik berkali-kali lipat. Kamu mau ribet lagi ya? Bukan cari ribet, ini peluang. Pendapatan kebun kita susah naik kalau cuma andalkan penjualan langsung. Sekarang siaran langsung ngetren. Siaran langsung buat bantu petani juga jadi arah yang didukung kebijakan. Kebun kita punya sumber barang.
Kalau bisa bikin perusahaan siaran langsung sendiri, bukan cuma jual sayur, tapi juga bantu petani sekitar jual barang mereka. Kamu sudah pikir matang-matang? Sudah. Baik, kamu mau kemana? Aku ikut. Ke ibu kota provinsi. Bikin siaran langsung. Ya. Aku sudah survei. Kota laut, ibu kota provinsi, pusat logistik provinsi. Buat siaran langsung, sangat menguntungkan. Aku sewa tempat kecil dulu, lalu cari beberapa pembawa acara buat uji coba. Kalau ladangnya gimana? Di ladang ada Linwan, pengawas. Mandornya juga bisa diandalkan. Aku akan bolak-balik urus. Kau sudah yakin? Sudah yakin. Baik. Dulu kau beli emas, aku percaya padamu. Waktu sewa lahan, aku juga percaya. Kali ini aku percaya padamu lagi. Pergilah, rumah ada aku yang jaga. Tuan Chandra. Saya datang buat wawancara. Belum pernah kerja siaran langsung, pernah angkut bata di proyek, pernah juga antar piring di restoran. Tapi saya tahan Zuza, Bapak suruh saya APA, kayak. Kenapa mau kerja siaran langsung? Kampung halaman juga di desa. Di rumah tanam banyak apel, tapi tiap tahun harganya jatuh. Saya lihat perusahaan Anda siaran langsung, kalau bisa bantu petani jual barang mereka. Itu pekerjaan yang berarti. Baik. Tinggallah. Mulai hari ini, kamu pembawa siaran pertama di Bantu Petani Moan. Terima kasih, Pak Chandra. Saya pasti akan bekerja sebaik mungkin. Halo semuanya, saya Alay. Hari ini bawain buat kalian. Apel dari kampung halaman kami. Apel ini manis banget. Waktu aku kecil, Direktur Chandra. Di ruang siaran langsung nggak ada satu orang pun. Gak apa-apa. Lanjut siaran, aku temenin kamu. Halo semuanya, aku Alay. Direktur Chandra. Kita cuma laku Rp8. Siarkan belasan jam. Cuma laku Rp8. Tempat ini. Tenaga kerja, bahan. Semuanya rugi. Gak apa-apa. Rp8 juga tetap uang. Hari ini 8. Besok mungkin 80, lusa mungkin 800. Asal kamu terus siaran. Aku nggak akan menyerah sama kamu. Pak Chandra, demi kata-kata Bapak itu. Aku nggak jadi pergi. Aku lanjut siaran. Sebulan jualan lewat siaran, selain Ardi. Aku juga rekrut 3 host dan 1 staf keuangan, tapi hasilnya tetap belum Direktur Chan, hari ini siaran 14 jam, jualannya cuma Rp12. Direktur Chandra, di pihak saya Rp8. Ada penonton yang tanya beberapa hal, tapi tidak pesan. Ruang siaran Siani dan si Marda yang baru direkrut lebih parah. Mereka berdua ngomong ke kamera sampai mulut kering, tapi seharian penuh, tak ada satu orang pun di depan kamera. Direktur Chandra, data bulan ini sudah keluar, biaya iklan untuk 5 host, sewa tempat, gaji karyawan, penyusutan peralatan, rugi 310.000. Dari kita datang ke kota laut sampai sekarang, sebulan penuh. Belum untung sehari pun. mengerti. Tuan Chandra. Apa aku terlalu bodoh? Siaran langsung ditonton ribuan orang. Aku sehari cuma belasan orang. Suaraku sampai serak, tapi tetap tak ada yang beli. Bukan kamu yang bodoh. Kita cuma belum menemukan caranya. Kamu pulang dulu, istirahat sehari. Rugi sebulan penuh. Aku sudah coba berbagai cara, tapi hasilnya tetap belum bagus. Tekananku juga makin besar. Halo, Wan. Halo, Wan. Chenmo. Suara kenapa? Terdengar nggak seperti biasa. Di sana nggak lancar? Nggak. Semuanya baik-baik saja. Pelan-pelan penonton di siaran langsung mulai ramai, Alei dan mereka juga... Jangan bohongi aku. Sudah hidup bersamamu bertahun, kapan kamu bohong? Nggak bisa dengar? Wan. Bulan ini rugi 300.000. Di siaran langsung, sehari laku sedikit. Aku, apa sebaiknya nggak datang ke kota laut? Apa langkah ini salah? Kamu nggak salah jalan. Dulu pas kamu beli emas, satu kampung ngetawain kamu. Waktu sewa tanah, satu kampung ngetawain kamu. Tapi kamu nggak salah. Kalau uangnya rugi, kita cari lagi. Ingat, di rumah masih, usaha di kebun lagi bagus. Jangan terlalu nekan diri. Aku tahu. Momo, aku ayah, ibumu suruh bilang ke kamu. Jangan begadang, uang bisa dicari pelan-pelan, kesehatan utama. Ibumu beberapa hari ini ngomongin kamu. Takut kamu nggak makan baik di luar. Biar dia makan lebih banyak. Jangan pelit buat belanja. Di rumah, kamu nggak usah khawatir. Di kebun aku sama ibumu yang bantu jaga. Kamu kerja baik-baik di sana. Kalau memang nggak bisa, pulang saja. Keluarga kita nggak kekurangan uang segi. Ayah, aku tahu.
Ayah sama ibu juga jaga kesehatan. Punya keluarga sebaik ini. Aku perlu terus berusaha. Aku yakin caranya ada. Cuma aku belum menemukannya. Logika memilih produk. Mekanisme bagi trafik, 3 detik emas pertama. Bukti pendukung kepercayaan. Selama setengah bulan ini, aku belajar banyak kelas siaran langsung. Pak Chandra, hari ini terjual lebih dari Rp600, Rp40 lebih banyak dari kemarin. Kau menyuruh kami mengikuti yang baru dipelajari. Kara buat cerita soal daerah asal. Ternyata ada yang nonton, komentar juga lebih banyak. Kalau lihat data, setelah dipotong, Tetap masih jauh dari balik modal. Pak Chandra, data setengah bulan ini keluar. 5 host, biaya iklan, sewa, gaji, setengah bulan ini rugi lagi 100, ditambah bulan lalu, total rugi lebih dari 500.000. Sudah tahu. Aku keluar jalan-jalan dulu. Keluar jalan-jalan. Perasaan jadi jauh lebih enak. PAK Tour. Berta Handler. Anda keluarganya? Bukan. Saya cuma lewat dan melihat. serangan jantung aku. Untung CPR dilakukan tepat waktu. Kalau terlambat beberapa menit akan berbahaya. Sudah stabil. 7 lagi dipindahkan KE ruang rawat. Nak. Terima kasih. Paman, jangan bicara. Istirahat yang baik. Ayah. Ayah, bagaimana Aku tidak apa-apa. Untung ada pemuda ini. Kalau dia tidak melompat turun, mengangkatku ke atas, dan memberi resusitasi jantung paru. Kau sudah tidak bisa bertemu ayahmu lagi. Saudara. Terima kasih. Terima kasih menyelamatkan ayahku. Namaku Cakrawala. Berapa? Sebut saja angkanya, aku pasti tidak akan menawar. Oh ya, benar? Terima kasih. Tidak usah terlalu sungkan. Dengan keadaan orang tua itu waktu itu, siapapun yang melihat pasti akan menolong. Saudara. Kalau begitu ini, kamu harus terima. Kalau nanti ada apapun yang butuh bantuanku, hubungi nomor ini. Cakrawala Jaya MCN. Agensi siaran langsung terbesar di kota laut. Kau tahu. Direktur Jaya, tak usah berterima kasih, aku ada satu pertanyaan. Yang ingin kutanyakan pada... Katakan saja. Kalau aku tahu, pasti akan kukatakan semuanya. Direktur Jaya. Datang dari desa ke kota laut untuk siaran langsung bantu petani. Sudah lebih dari sebulan. 5 pembawa acara. Diputar belasan jam sehari. Paling banyak, sehari laku lebih dari 60. Biaya iklan, sewa, gaji. Kami rugi lebih dari 500.000. Sayur organik. Kualitasnya nggak masalah. Harganya lebih murah dari supermarket, tapi tetap nggak ada yang lihat. Sudah lihat pun nggak beli. Aku nggak paham. Saudara Chen. Aku tanya kamu. Kau di ruang siaran langsung, yang kau jual sayur atau kepercayaan. Orang kota beli sayur organik. Takut APA. Takut palsu. Kau bilang tanpa pestisida, kenapa? Kau bilang ada sertifikasi organik. Sertifikat juga bisa dipalsukan. Bilang dari ladang sampai meja makan. Siapa lihat? Siaran bantu petani bukan jual murah, tapi jual kepercayaan. Buat mereka merasa. Mereka kenal kamu dan percaya. Kalau mereka percaya apapun yang dijual, mereka beli. Kalau mereka nggak percaya, meski kamu kasih gratis, mereka merasa itu cuma makan tempat. Kamu harus bikin penonton siaran langsung. Lihat. Tanahmu dari mana, cara tanam sayur, dan siapa yang menanam. Percaya. Bukan jual sayur. Tapi jual kepercayaan. Pak Cakra, saya mengerti. Terima kasih. Saudara. Kau menyelamatkan nyawa ayahku, ini tak seberapa. Nanti kalau ada yang butuh bantuanku, telepon saja kapanpun. PAK Chandra. Kenapa bajumu basah? Ale. Panggil semua orang buat rapat. Mulai hari ini, kita nggak jual sayur lagi. Kita jual ke setiap siaran langsung. Kamera harus diarahkan ke ladang. Gimana sayur tumbuh, siapa yang nanam, kapan dipetik. Semua harus direkam buat mereka lihat. Tidak pakai pestisida bukan cuma omongan. Tapi harus mereka lihat sendiri. Semuanya lihat, dipetik dari kebun jam 5 pagi tadi. Tanpa pestisida, aku makan mentah langsung.
Penonton online naik dari 8 ke 15. Lalu melonjak jadi 100, 200, dan angka di siaran langsung masih terus naik. 300, 400, 500. Sudah 500 orang, semua. Terima kasih, semuanya. Sudah lebih dari sebulan. Baru kali ini lihat 500 orang. Suara notifikasi pesanan terus. Dan hatiku akhirnya juga tenang. Chen Mo dari keluargamu masuk berita. Katanya dia siaran langsung di kota Hai, jualannya sehari hampir 10 juta. Ruang siaran langsungnya ditonton puluhan ribu orang, di seluruh negeri juga nonton. Kali ini benar-benar jadi kaya. Tidak, Bibi. Semuanya uang hasil kerja keras. Chen Mo tiap hari begadang di Haicheng. Alay dan mereka serak karena siaran. Semua uang hasil keringat, nggak separah itu. Tapi tetap lebih bagus daripada bertani. Sehari bisa jutaan, bertani seumur hidup nggak akan dapat sebanyak itu. Bibi. Chen Mo bilang. Siaran langsung dan bertani sama, keduanya ditukar dengan keringat. Kalau bukan karena semua orang nanam satu persatu di ladang, dia nggak punya barang buat dijual di siaran langsung. Bulan ini semua sudah kerja keras. Aku sudah bahas dengan Chen Mo, tiap orang dapat tambahan 2.000 yuan. Terima kasih, Bu Bos. Ikut kerja sama Pak Chan. Memang layak. Lihat itu. Siapa itu? Itu kayaknya si Sugih deh. Benar, itu Sugih. Kok jadi begini? Keponakanku bilang mobil Bima punya Sugih ditarik bank untuk dilelang. 5 rumahnya juga disita pengadilan. Tapi uang hasil lelangnya masih belum cukup untuk bayar utang ke bank. Dia masih ngutang 2-3 juta lagi ke bank. Rumahnya habis, masih nombok lagi. Iya, bukan itu saja, dia pinjam rentenir, bunganya numpuk. Sekarang utangnya sudah beberapa juta, penagih utang tiap hari, niat main rumah, malah rumah yang mainin dia. Lihat harga emas, sudah 800 lebih per gram. Dulu Chandra Sunyi beli cuma 300 per gram. Kalau si Makmur dulu ikut beli emas. 10 kati emas itu nilainya sudah lebih dari... Iya, benar banget. Tapi saat Chandra Sunyi beli emas, si Makmur tertawa paling keras. Dia bikin pantun, bilang si Raja Emas cuma minum angin. Sudahlah, jangan ngomong lagi. Kalian belum tahu, ya? Beberapa hari lalu, si Makmur lari ke jembatan penyeberangan di Kabupaten. Satu kakinya sudah melangkah keluar. Kalau polisi datang lebih cepat. Orangnya sudah tak ada. Jangan memancingnya lagi. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Sejak hari itu, kantor jadi sibuk. Foto para host yang sudah tanda tangan memenuhi seluruh dinding. Akhirnya, siaran langsung ini Pak Chen, data bulan lalu sudah keluar. Kini ada lebih dari 80 host. Total transaksi bulanan tembus 120 juta. Laba bersih 13 juta. Sudah paham. Alay? Sekali siaran langsung, alay stabil di sekitar 50 juta. Beberapa penyiar baru bimbingannya juga. Waktu pertama kali saya bertemu Alay dulu, saya sudah tahu kemampuannya hebat. Cepat atau lambat, dia pasti akan berhasil. Itu juga karena pandangan Anda bagus. PAK 10, Yanggan Puji saya lagi. Dulu waktu sehari cuma jual 8 yuan, Andalah yang bilang pada saya, 8 yuan juga tetap uang. Kalimat itu akan saya ingat seumur hidup. Tuan Chen, apartemen besar seluas 220 meter persegi ini punya 4 kamar, 2 ruang tamu, sirkulasi utara-selatan, dan balkon yang langsung. Sekarang harga rumah turun banyak. Kalau beli sekarang, Pak. Kalau bayar lunas, harga per meternya masih bisa lebih murah. Chen Mo, ini besar banget. Nggak besar. Ayah 1 kamar. Ibu 1 kamar, kita berdua 1 kamar, nanti anak 1 kamar. Pas banget. Pak Tua, bilang, gedung setinggi ini, kalau tinggal paling atas nggak bikin pusing? Kamu tahu apa? Orang kota tinggalnya di lantai tinggi, pemandangannya bagus. Ubin lantai ini lebih bersih dari mukaku. Aku pakai sepatu nginjek sini, jangan sampai jadi kotor. Wah, tinggi banget. Hebat. Ayah, ibu. Mulai sekarang ini rumah kita. Semua berkat Momo.
Sekarang kita punya rumah di kota. Chen Mo, masih ingat tamparan di kantor penjualan rumah? Aku menamparmu dan bilang mau cerai. Ingat, Kalau waktu itu aku bercerai, apa sekarang masih di desa? Seperti Bibi Zhang dan melihatmu di TV. Iri dan tak habis-habisnya rasa kecewa. Dipikir-pikir sekarang, rasanya merinding. tidak ada andai-andai. Kalau kamu tidak pergi, 8 jin emas itu masih di bank. disimpan. Itu jalan cadangan keluarga kita, dan juga titik awal kita. Jangan bergerak apapun yang terjadi. Nama anak sudah dipikirkan? Chen Jin An. Jin seperti emas. An seperti selamat. Tak kusangka, orang kampung sepertiku yang merangkak naik perlahan juga bisa bertemu perwakilan bank investasi yang legendaris. Perusahaan ini juga berharap melantai di bursa. Direktur Chen, audit keuangan lolos semua. Di bawah grup Mo1, 2 lini utama, pertanian organik dan siaran langsung, total pendapatan tahun lalu 1,53 miliar, laba bersih 410 juta, memenuhi syarat untuk melantai di bursa. Menurut Mo, setelah melantai di bursa, diperkirakan 12 miliar. Jangan buru-buru. Pastikan tiap tahap dijalani baik-baik. Mengerti. Harga penerbitan, minggu depan kami beri rencana final. Direktur Chandra, dari Rp8 ke 12. Saya bahkan tak berani Rp8 bukan titik awalnya. Titik awalnya adalah kamu percaya padaku. Aku percaya padamu. Itu sudah cukup. Tuan Chandra. Emas 8 kati milik Anda ini disimpan saat harganya 300 per gram. Sekarang harga emas sudah lebih dari 1.000, nilai pasarnya lebih dari 4 juta. Simpan terus. Ini batu pemberat. Makin besar kapalnya, makin tak boleh batu pemberatnya dipindah. Tiga bulan kemudian di bursa Hong Kong, aku berdiri di sini bersama istri dan anakku. Pita warna-warni jatuh dari langit. Potongan kertas emas beterbangan. Mo1 akhirnya resmi melantai di bursa. Grup Mo1, kode saham 12839, harga pembukaan 45 yuan, nilai pasar tembus 12 miliar, 42 yuan, 34 yuan, 39 yuan. Keren, Kak Mo1. 34 yuan, 05 yuan, 40. Direktur Chandra, dari 5 kilo emas sampai nilai pasar 12 miliar, apa yang ingin disampaikan? 5 kilo emas itu titik awal, tapi bukan akhir. Emas sebenarnya adalah tanah di kaki kita, dan orang-orang di sekitar kita. 45 yuan, 6. Setiap orang yang mau percaya padamu. Emas sesungguhnya adalah tanah di bawah kaki kita, orang-orang di sekitar kita, setiap orang yang mau percaya padamu. Ya ampun, 12 miliar. Itu berapa banyak, ya? Aku sampai nggak bisa ngitung. Dulu waktu Chandra dia beli emas, kita semua ngetawain dia. Padia Sewatana, kita juga ngetawan dia. Sekarang hartanya sudah 120 miliar. Kita, Harga rumah turun, cicilan nggak kebayar, tiap hari ditagih bank. Dulu cuma satu keputusan kecil, hidup jadi beda banget. Kita rebutant Belliruma, et Hargaruma Malaturin. Dia beli Emma, Emanek. Dia sewa tanah, tanahnya menghasilkan. Dia siaran langsung, perusahaannya sampai melantai di bursa. Dari awal sampai akhir, kita cuma ngetawain dia. Dari awal sampai akhir, dia sama sekali nggak peduli sama kita. Cuma 5 tahun singkat. Chen Montag itu. Sekarang sudah jadi sosok yang seumur hidupku pun nggak mungkin bisa kujangkau. Mulai sekarang, Aku cuma bisa memandangnya dari jauh. Lihat putrimu, tersenyum matanya melengkung, persis sama sepertimu. Anak laki-laki mirip kamu. Bentuk mulutnya mirip, sifatnya mirip, gampang panik. Dulu di kampung, kamu minta kami kasih kamu waktu setahun. Aku dan ayahmu semalaman gak tidur. Kami pikir kalau kamu rugi, keluarga kita mau gimana? Siapa sangka baru beberapa tahun? Usaha kita benar-benar jadi sebesar ini. Jangan nangis lagi. Udah setua ini, nggak malu apa, anak-anak juga ada di sini. Kamu ingat dulu di kantor penjualan rumah, Wang Dafu bawa 5 sertifikat rumah lalu ngetawain kamu. Dia bilang 10 kilo emasmu cuma besi rongsokan. Ingat, Sekarang 5 sertifikat rumahnya sudah diambil bank. Tapi emas kita aman tersimpan di bank. emas naik karena aku sanggup menunggu, tanah menghasilkan karena aku menanam yang tepat.
Siaran langsung bisa berhasil karena karyawan percaya padaku dan aku menemukan cara yang tepat. Dari awal sampai akhir, kulakukan cuma satu hal. Hitung sampai jelas. Lalu bertahan sampai akhir. Kau tidak takut salah hitung? Takut. Tapi takut pun tetap harus bertahan. Karena kalian semua ada di belakangku. Chen Muo. Menikah denganmu di hidup ini. Aku tidak salah pilih. Dulu, papan pertanian organik Moan itu sudah diganti dengan yang lebih besar. Di sampingnya bertambah satu baris kecil. Di bawah grup Moan. 1000 sawah subur terbentang luas. Rumah kaca berjajar rapi. Truk pendingin lalu lalang. Inilah pencapaian baruku selama 5 tahun ini. Tuan Chen, laporan semester pertama grup sudah keluar. Pendapatan mencapai 5 miliar. Lei, kamu ingat hari saat kita cuma jualan Rp8.000 sehari? Ingat. Nggak akan pernah lupa seumur hidup. Hari itu siaran lebih dari 10 jam. Cuma dapat Rp8.000. Aku jongkok di pojok tembok sambil, kamu bilang ke aku. Rp8.000 juga uang. Besok mungkin jadi 80.000. Lusa mungkin jadi 800. Sekarang sehari berapa? Kalau lagi bagus, lebih dari 80 juta. Saat semua orang berebut, kamu berani berpikir besar. Saat semua orang pergi, kamu harus berani bertahan. Saat semua orang tertawa, kamu harus berani menanggungnya. Waktu akan memberi jawabannya. Akhirnya, tamat besar.